البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم رسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan singkat tentang nazam al-waraqat. Kita masih di halaman 22 untuk cetakan ini. Qala an-nazim rahimahullahu ta'ala abwabu usulil fiqh, bab-bab yang dibahas di dalam usul fiqh. Abwabuha ishruna baban tusradu wa fil kitabi kulluha saturadu. Bab-bab dari usul fiqh itu ada 20 bab. Baik, ishrun sebagai apa? Khabar, sementara baban di sini adalah sebagai tamyiz, menjelaskan zat yang masih mubham. Tusradu dari apa? Sarada. Sarada artinya adalah ja'a mutatabi'an, datang susul menyusul, mutanasiqan dengan susunan yang untaian yang bagus. Jadi babnya akan beliau sebutkan susul menyusul dengan untaian yang tertata rapi. Wa fil kitabi kulluha saturadu, dan di dalam kitab ini semuanya nanti akan didatangkan. Setelah disebutkan nanti akan didatangkan satu persatu, kata beliau. Wa tilka aqsamul kalami summa amrun wa nahyun summa lafdun amma. Dia itu adalah bab-babnya adalah bab jenis-jenis kalam, kemudian bab perintah, setelah itu ada bab larangan, kemudian ada lafdun yang lafaz yang bersifat umum. Au khussa au mubayyanun au mujmalu au zahirun mu'tanahu au muawwalu. Atau bab yang sifatnya khusus, atau lafaz yang sifatnya khusus, atau yang lafaz atau kalimat atau dalil yang masih mujmal, mubayyan, atau yang masih mujmal. Au zahirun mu'tanah, atau dalil yang sifatnya zahir, yaitu diperhatikan dia itu sesuai dengan zahirnya. Au muawwalu, atau dalil yang perlu ditakwil. Wa mutlaqul af'ali summa ma nusikh hukman siwahu ma bihi qad intasakh. Baik. Kemudian fi'il-fi'il yang bersifat mutlak. Kemudian membahas dalil yang di sini harokatnya sih summa manusikh, walaupun yang lain apa itu manasakh, agar sesuai dengan yang berikutnya qadin tasakh. Kalau kita sesuaikan mestinya apa? Summa manasakh, kemudian apa? Dalil yang menghapus dalil yang lain. Hukman siwahu, menghapus hukum dari dalil yang lain. Ma bihi qadin tasakh, yang mana yang lain itu terhapuskan dengan dalil yang pertama itu. Pertama beliau sebutkan, bukan pertama datang ya. Jelas yang menghapus yang harus terakhir datangnya. Kadzalikal ijma'u wal akhbaru ma hadrin wa ma ibahatin kullun waqa. Demikian pula masalah ijma' dan al-akhbar ini Pak ya, berita-berita, yaitu bab yang berbicara masalah al-khobar, yaitu jumlah khobariyah. Yang berikutnya adalah jumlah insya'iyah, tuntutan, mungkin berupa hadr yaitu pelarangan, atau mungkin ibahah yaitu pembolehan. Kullun waqa, semuanya terjadi itu. Kadzal qiyasu mutlaqan li'illah fil asli wat tartibu lil adillah. Demikian pula pembahasan masalah qiyas secara mutlak karena suatu illah, dikatakan sebagai qiyasul illah. Baik, yaitu apa? Pengukuran karena suatu alasan. Fil asal, illah yang ada pada asal. Asal adalah al-maqis alaih, yaitu yang menjadi tolok ukur pengukuran. Dalil peristiwa atau benda yang dalilnya jelas. Lihat ilahnya apa, baru yang lain dikiaskan ke dia. Kemudian membahas
Wa tartibul adillah, bagaimana cara mengurutkan dalil-dalil agar kita tahu masalah prioritasnya. 2, 2, 2, 3. Iya betul. Kemudian wal wasfu fi muftin wa mustaftin wa hakadha ahkamu kulli mujtahidin uhid. Baik, ini sepertinya ada yang hilang ya. Tak mungkin beliau akan buat syair yang sajaknya macam kurang sesuai di sini. Tapi nggak apa, kita lihat nanti penjelasannya, apa istilahnya, penjelasan di dalam bait-bait syair berikutnya. Dan yang dibahas berikutnya adalah sifat ahli fatwa dan adab-adab orang yang meminta fatwa. Demikian pula membahas hukum-hukum setiap mujtahid yang diketahui. Coba kita lihat apakah memang ada yang terhapus atau apa ya kira-kira di sini. Enggak apa, nanti aja waktu maghrib. Kemudian, sekarang baru diperinci. Babu aqsamil kalam. Setelah tadi disebutkan secara global, sekarang baru diperinci satu persatu. Ini dalam ilmu balaghah dinamakan apa? Setelah ijmal kemudian tafsil. Disebutkan global ada 20 bab. Nah, sekarang baru satu persatu bab itu dibahas. Dikatakan apa? Al-lafu wa nasrul murattab. Pengglobalan, kemudian perincian secara tersusun, secara berurutan. Babu aqsamil kalam, bab jenis-jenis kalam. Kata beliau, aqallu ma minhul kalamu rakkabu ismani awismun wa fi'lun karkabu. Minimal dari suatu kalam, yang minimal tersusunnya suatu kalam yang rakabu, yaitu kembali ke orang Arab, yang disusun oleh orang Arab sehingga kalam tersusun terbentuk darinya adalah isman, berupa 2 isim. Berarti apa biasanya? Mubtada dan khobar. Misalkan apa? Muhammadun nabiyun misalkan. Atau mungkin apa? Zaidun imamun misalkan. Au ismun wa fi'lun, atau berupa isim dan fi'il. Karkabu, seperti apa? Irkabu, kendarailah. Ini ada fi'il dan ada wawul jamaah. Baik. Inilah yang betul dan inilah yang disepakati, yaitu 2 ini yang disepakati. Batas minimal terbentuknya kalam adalah berupa 2 isim atau berupa fi'il dan isim. Yang dengan itu terbentuk apa itu? Lafdzun, terbentuk qaulun mufid, perkataan yang mendatangkan faedah. Kemudian kadzaka fi fi'lin wa harfin wujida wa jaa min ismin wa harfin fin nida an-nida ya fin nida. Demikian pula kalam itu tersusun dari fi'il dan huruf, dan ini kekeliruan. Para pensyarah mengatakan ini tidak didapatkan sama sekali, bahwasanya ada kalam yang hanya tersusun dari berupa fi'il dan huruf. Tapi kenapa sebagian usulion mengatakan ada? Karena mereka mengatakan zahirnya ada. Misalkan ada pertanyaan. Kita lihat ada seseorang namanya Amr, dia masuk ke dalam masjid. Lalu orang saling bertanya, "Madza yuridu Amr?" Apa yang diinginkan oleh si Amr? Maka orang yang lain mengatakan ayya'takif, yaitu dia ingin beriktikaf. Bagi usuliyun ini adalah dari harf dan fi'il ayya'takif. Tapi bagi ahli lughah mereka paham tidak mungkin suatu fi'il itu mampu datang tanpa ada penyandaran. Pasti apa? Dia disandarkan kepada suatu fa'il. Berarti apa? Isim. Mana fa'ilnya? Yaitu dhamir mustatir jawazan takdiruhu huwa ayya'takifa huwa. Karena kita tahu di antara ciri dari suatu isim adalah al-isnad, yaitu dia disandari. Karena yang namanya fi'il dia tidak mungkin datang tanpa penyandaran.
pasti dia disandarkan, mungkin disandarkan kepada suatu fa'il atau suatu naibul fa'il. Maka sama sekali kata para pensyarah tidak ada fi'il dengan harf semata, itu tidak ada. Pasti ada isim yang tersembunyi di dalam fi'il tadi. Kemudian wajah min ismin wa harfin fin nida, dan datang dari, yaitu terbentuk dari isim dengan huruf di dalam nida seperti ya Muhammadu misalkan, dan ini adalah jumlah mufidah. Zahirnya bagi para usuliyun, dari sebagian usuliyun itu adalah ada harfun nida ya dengan apa? Muhammadu, yang mana dia adalah mabni ala dhamm fi mahalli nasbin, karena dia adalah munada mufradul alam. Tetapi kata para ahli lughah, sebenarnya harf di sini dia adalah sebagai naib dari fi'il, yaitu takdirnya apa? Unadi Muhammadan. Jadi ya di sini dia harfun nida, dia adalah wakil dari fi'il. Unadi, saya memanggil. Makanya yang betul memang hanya dua isim atau fi'il dengan isim minimalnya itu. Kalau lebih ya tentunya lebih mudah lagi. Kalau kurang maka tidak didapatkan itu. Kemudian beliau mengatakan wa qusimal kalamu lil ikhbari wal amri wan nahyi wal istikhbari, dan kalam itu terbagi menjadi al-ikhbar, yaitu jumlah ikhbari, jumlah khobariyah. Apa jumlah khobariyah? Misalkan Muhammadur Rasulullah, ini pengkhabaran Muhammad adalah para utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum, dan orang-orang yang menyertai beliau itu mereka keras kepada orang-orang kafir dan mereka saling menyayangi di antara mereka. Ini jumlah khobariyah. Dan juga jenis kedua adalah wal amr, berupa perintah. Apa itu? Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang, wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Itu contoh berupa perintah. Wan nahyu, pelarangan. Ayo, contoh pelarangan misalkan apa? La taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Janganlah kalian mendekati sholat dalam keadaan kalian mabuk sehingga kalian tahu apa yang kalian ucapkan. Kemudian al-istikhbar. Misalkan apa? Atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin. Apakah kalian takut pada mereka? Maka Allah lebih berhak untuk kalian takuti jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Ini istikhbar, pertanyaan. Baik. Summal kalamu tsaniyan qadin qasam ila tamannin wali ardin wa qasam. Kemudian kalam pada kali yang kedua dia telah terbagi menjadi tamanin, yaitu angan-angan. Masuk ke dalamnya adalah yaitu apa? Tarajin, yaitu harapan. Kalau harapan ini keinginan terhadap sesuatu yang dekat. Kalau tamanin itu adalah keinginan terhadap perkara yang istilahnya agak mustahil istilahnya. Baik. Yang tamanin misalkan apa? Ucapan orang-orang kafir, ya laitani kuntu turaba. Jelas ini tamani yang memang sangat jauh. Aduhai seandainya saya menjadi tanah saja misalkan. Baik. Adapun tamanin yang syar'i seperti kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, lawistabatu fi amri wala istadbartu langsung tu tasian. Kalau saya ini masih hidup dan saya tidak mati, tahun depan saya akan berpuasa pada tarikh 9, yaitu 9 Muharram. Misalkan demikian, itu tamani. Kemudian wali ardin, yaitu berupa permintaan yang halus, itu ard, penyodoran, permintaan yang halus. Seperti ucapan Nabi Ibrahim kepada para tamunya, ala ta'kulun, maukah kalian makan? Ini penyodoran. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian untuk aku tunjuki kepada kalian
kepada suatu perniagaan yang akan menyelamatkan kalian dari siksaan yang pedih. Nah, ini arad, yaitu tawaran yang halus. Wa qasam, dan berupa sumpah. Wal asri innal insana lafi khusr, misalkan demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar di dalam kerugian. Kemudian memberikan 4 perkecualian itu. Semua adalah kalam dan semuanya adalah jumlah mufidah. Kemudian wasalisan ila majazin wa ila haqiqatin wa hadduha mastu'mila. Pada kali yang ketiga, kalam itu terbagi menjadi majaz dan hakikat. Dan ini adalah pembagian yang datang dari orang-orang Mu'tazilah, dipakai untuk menghilangkan atau melemahkan dalil-dalil asma wa sifat. Nah, kemudian ini dipakai oleh orang-orang gulatus sufiyah dan juga gulah dari Rafidhah untuk bukan lagi sekedar membatalkan dalil asma wa sifat, bahkan membatalkan dalil-dalil syariat dengan sebab majaz. Makanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau As-Sawa'iqul Mursalah, beliau mengatakan majaz ini adalah himarul mubtadi'ah, keledainya mubtadi'ah, menjadi kendaraan untuk meruntuhkan dalil-dalil yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Majaz ini adalah isim makan dari al-jawaz, yaitu tempat perlintasan. Majaz, tempat untuk melewati. Kemudian wa ila haqiqah, terbagi menjadi yang kedua adalah hakikat. Dari apa? Haqqa yahiqu haqqan, yaitu sabata, sesuatu yang sabit, sesuatu yang pasti. Wa hadduha, di sini kembali ke haqiqah. Ma'ruf di dalam pembahasan ilmu lughah dan juga ilmu dalam kitab Ulumil Quran, misalkan kitab Az-Zarkashi Al-Burhan fi Ulumil Quran, dhamir itu dikembalikan kepada isim zahir terdekat, kecuali kalau ada qarinah yang menunjukkan dia ingin yang lain. Di sini kembali ke hakikat. Wa hadduha mastu'mila. Hakikat, definisi dari hakikat adalah lafaz yang dipergunakan min dzaka fi maudhu'ihi wa qila ma yajri khitaban fi istilahin quddima. Min dzaka, yaitu dari kalam, fi maudhu'ihi, yaitu di tempatnya. Suatu lafaz yang dipakai sesuai dengan tempatnya. Seperti apa? Asadun itu adalah untuk hayawanun muftarisun masyhur, hewan yang suka menerkam yang terkenal itu. Asadun adalah hewan yang tidak pernah masuk ke tukang cukur itu. Apa? Asadun itu apa? Asadun? Iya, singa, betul. Nggak pernah cukur kan dia? Nggak pernah tengok singa masuk tukang cukur kan? Nah, itu asadun. Oh, iya. Nah, ini dikatakan hakiki. Waqila, dan ada yang mengatakan yang namanya kalam hakiki adalah sesuatu yang yajri khitaban fi istilahin quddima, berjalan sebagai pembicaraan di dalam istilah orang yang terdahulu atau istilah yang dipakai terdahulu. Jadi menurut gambaran dari orang-orang Mu'tazilah bahwasanya lafaz asadun pertama kali memang untuk singa, tidak boleh yang lain. Nah, baru kemudian ada perluasan, yaitu bisa untuk dikatakan apa? Li rajulin syuja, seorang lelaki pemberani, dikatakan singa. Itu kata mereka seperti itu. Tapi dibantah oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab tadi, dalam kitab As-Sawa'iqul Mursalah. Dari mana Anda tahu pertama kali singa memang hanya untuk hewan itu? Lelaki pemberani tak ada istilahnya. Dari mana Anda tahu istilah Arab pertama kali memang hanya untuk itu, tidak seperti yang Anda sebutkan? Yaitu apa? Hanya seperti itu, bukan yang lainnya. Bahwasanya singa memang hanya untuk hewan, tidak boleh untuk lelaki pemberani. Dan kata beliau, tidak mungkin mereka mampu mendatangkan dalil bahwasanya bahasa Arab itu terbentuk tahun sekian dan memang di tahun itu semua ahli bahasa Arab mereka sepakat begini-begini. Tak akan ada yang mampu mendatangkan bukti itu. Makanya majaz ini hanyalah khayalan mereka. Yang betul semuanya adalah hakiki, tetapi apa? Al-haqa'iq takhtalif bi ikhtilafil qara'in. Hakikat itu berlainan dengan berlainannya faktor-faktor penunjuknya. Kemudian
Aqsamuha salah satun syar'iyyun. Salah satun syar'iyyu wal lughawiyul wad'i wal urfiyyu. Jenis-jenis dari hakikat ada 3. Yang pertama hakikat syar'iyah, seperti sholat. Hakikat syar'iyahnya adalah apa? Yaitu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim, dan seterusnya itu. Ucapan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dan ini definisi yang paling terkenal bahkan di kalangan Syafi'iyah. Tapi tahu-tahu orang-orang Syafi'iyah mewajibkan adanya apa itu? Mewajibkan adanya talafut bin niat, nawaitu usolli. Katanya dimulainya sholat adalah dengan takbir. Gimana tahu-tahu ada nawaitu usolli? Kalau tidak begitu tidak sah. Nah, ini menunjukkan kontradiksinya orang-orang itu. Baik, ini contoh hakikat syar'iyah untuk sholat ya itu tadi. Wal lughawiyul wad', dan hakikat yaitu lafaz yang diletakkan secara lughawi, hakikat lughawiyah. Hakikat lughawiyah dari as-shalah adalah apa? Doa. Washolli alaihim inna sholataka sakanul lahum, dan doakan kebaikan untuk mereka. Sesungguhnya doamu tadi menjadi ketentraman untuk mereka. Ini hakikat lughawiyah. Bukan berarti ketika orang datang memberikan zakatnya kita sholat berapa rakaat bang? Enggak tahu ya, pokoknya sholat lah. Bukan itu, tapi maksudnya doa, mendoakan kebaikan, mendoakan sholawat seperti yang dilakukan oleh Nabi untuk Abdullah bin Abi Aufa dan keluarganya. Allahumma sholli ala Ali ibni Abi Aufa. Baik. Kemudian wal urfiyu, hakikat urfiyah. Kalau untuk sholat urufnya apa ya? Sepertinya tidak ada perbedaan dengan syar'i. Tapi kalau untuk membedakan mungkin lafaz dabah mungkin. Kalau secara lughawi dabah ini adalah ma yadubu ala wajhil ard, hewan yang segala sesuatu yang melata di permukaan bumi. Kemudian kalau yang urfi, nah urfi menurut orang Arab, dabah itu khusus untuk yang berkaki 4. Adapun penggunaan di dalam Al-Quran dia umum, baik yang dia itu berkaki 2 seperti manusia, seperti apa mungkin jin, monyet. Demikian pula yang berkaki 4, ma'ruf hewan-hewan yang berkaki 4, atau bahkan yang berkaki 1000, atau bahkan yang tidak memakai kaki, atau yang terbang, semuanya dipanggil dengan dabah. Baik. Kemudian yang berikutnya summal majazu ma bihi tujuwiza fil lafdhi an maudhu'ihi tajawuza. Kemudian yang kedua adalah majaz. Majaz adalah ma bihi tujuwiza, suatu lafaz yang dengan itu maknanya dijadikan melewati, fil lafdh an maudhu'ihi, melewati, melampaui posisinya. Seperti lafaz tadi itu. Lafaz apa kata mereka? Asadun. Dipakai melompati batas asalnya, posisi asalnya, tajawuzan, betul-betul melewati batasnya sehingga masuk kepada istilah rajulun syuja, lelaki pemberani. Dikatakan majaz. Dan ini adalah kekeliruan. Yang betul semuanya adalah hakiki, tidak ada majaz di dalam lughah Arabiyah seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnul Qayyim dan Imam Asy-Shinqiti rahimahumullah. Demikian pula di dalam Quran wal hadis, semuanya hakiki. Baik. Kemudian binaqsin au ziyadatin au naqli aw isti'aratin ka naqsi ahli. Contoh tajawuz itu binaqsin, yaitu dikuranginya suatu huruf atau mungkin suatu lafaz. Au ziyadatin atau tambahan lafaz atau tambahan huruf. Au naqlin atau perpindahan atau perlompatan. Au isti'aratin atau yaitu peminjaman lafaz. Seperti masalah tadi itu singa, ini isti'arah. Sekarang contohnya satu persatu, kanafsi ahli, seperti dikuranginya lafaz ahli. Wa huwal muradu fi su'alil qaryah kama ata fi dzikri duna miryah, yaitu dan inilah yang diinginkan dari bertanya kepada negeri sebagaimana datang di dalam Al-Qur'an, adzikr Al-Qur'an duna miryah, tanpa ada kebimbangan,
Seperti apa? Ucapan dari saudara-saudara Yusuf tatkala mereka tidak mampu kembali membawa Yusuf pun tidak, membawa saudaranya Yusuf yang katanya Bunyamin katanya ya. Itu pun tidak. Membawa saudara pertama pun tidak. Saudara pertama malah tidak mau kembali sampai Allah memberikan pertolongannya. Maka mereka mengatakan kepada ayah dari mereka semua, ini untuk anak-anak, siapa ayah mereka semua? Ya, iya betul, Nabi Yakub alaihi salam. Bahwasanya anak Anda mencuri dan seterusnya. Kemudian mereka mengatakan was'alil qaryatal lati kunna fiha, dan tanyakanlah kepada negeri yang kami ada di situ waktu itu, yaitu negeri Mesir. Tayyib. Maksudnya gimana was'alil qaryah, bertanya kepada negeri? Memangnya boleh kita tanya kepada dinding-dinding atau bertanya kepada bangku-bangku atau kepada rumah-rumah? Makanya para Mu'tazilah, Imam Imriti bukan Mu'tazili, tapi memang karena yang dulu sering menulis kitab-kitab masalah usul fikih adalah Mu'tazilah, maka sering resapan itu masuk, makanya harus di apa istilahnya itu, disaring. Nah, mereka mengatakan karena tidak mungkin secara akal sehat bertanya kepada benda-benda mati, berarti ada lafaz yang hilang, yaitu apa? Ahli. Was'al ahlal qaryah, tanyailah penduduk negeri itu. Ulama yang lain mengatakan tidak masuk akal menurutmu, tapi tetap masuk akal bagi kami. Kenapa? Karena Nabi Yakub nabi, mungkin saja beliau dengan mukjizatnya bertanya kepada dinding, bertanya kepada benda mati, tidak ada yang mustahil. Ini kalam yang baik, tetapi belum mengobati kekeliruan yang ada. Yang benar dijelaskan oleh Ibnul Qayyim dalam kitab itu tadi, kitab As-Sawa'iqul Mursalah, bahwasanya di dalam Quran dan di dalam lughah Arabiyah yang namanya qaryah sejak dulu. Jelas Ibnul Qayyim lebih tahu lughah daripada orang-orang Mu'tazilah itu. Sejak dulu qaryah itu tutlaqu ala syai'ain. Istilah qaryah, negeri, itu biasa dipakai untuk dua perkara. Yang pertama adalah al-masakin, tempat-tempat tinggal. Nah, itu dikatakan qaryah, negeri, yaitu tempat-tempat tinggalnya. Dan terkadang yaitu apa? As-sukkan, yaitu para penghuninya. Baik. Wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'isyataha fatilka masakinuhum lam tuskam min ba'dihim illa qalila wa kunna nahnul warisin. Alangkah banyaknya negeri-negeri yang kami binasakan, padahal negeri-negeri itu telah mendapatkan kehidupan mereka, yaitu mengambil penghidupan yang sudah mewah. Dan itu masakinuhum, yaitu tempat-tempat tinggal mereka, tidak ditinggali kecuali sedikit saja, dan kamilah yang mewarisinya, yaitu tempat-tempat tinggalnya masih ada. Berarti ini menunjukkan yang dibinasakan bukan tempat tinggal, tapi orang-orangnya. Dari sini tahulah kita yang namanya qaryah itu terkadang yang dimaksudkan adalah as-sukan, para penduduknya. Nah, terkadang qaryah itu juga yaitu masakin, tempat tinggalnya. Contoh yang qaryah ini kembali ke tempat tinggalnya, misalkan apa ya? Au kalladzi marra ala qaryati wa hiya khawiyatun ala urushiha, atau seperti seseorang yang melewati suatu negeri yang telah runtuh, yang mana tiang-tiangnya runtuh menutupi atau menimpa urushiha, yaitu bumbung-bumbungnya, apa istilahnya, atap-atapnya. Ini jelas qaryah di sini maksudnya adalah tempat tinggalnya itu sudah runtuh. Ini menunjukkan qaryah itu memang luas dia. Boleh jadi kembali ke penduduknya, boleh jadi kepada tempat yang ditinggali. Tidak sesempit sudut pandang dari para mubtadi'ah, para ahli majas itu. Kemudian wakas dia dilkafi fi kamitslihi wal ghaitil mangquli an mahallihi. Boleh mahalli, boleh mahillihi. Sekarang yang berikutnya yaitu isdiyad, yaitu berupa pertambahan, seperti ditambahkannya huruf kaf pada kamitslihi. Laisa kamitslihi syai'. Kata mereka kaf ini zaidah. Yang betul laisa mithlahu syai'un. Baik, syai'un sebagai apa? Sebagai isim laisa yang muakhar, mithlahu sebagai khabar muqaddam.
Tetapi ini dibantah oleh para ulama. Dari mana Anda tahu bahwasanya kaf di sini sekitar zaidah sehingga dikatakan layak untuk dihapus? Bahkan ini adalah kafnya adalah hakiki karena sebenarnya dia ini adalah gabungan dari dua kalam sebagai bentuk taukid. Yaitu asalnya adalah dua kalam, laisa mitlahu syai' dan laisa kahuwa syai'. Baik. Karena misal terkadang maknanya kembali kepada zat, laisa kahuwa syai' atau laisa kaiyahu syai'. Ditambah dengan satu lagi yaitu laisa mitlahu syai'un. Tatkala ada dua kalimat laisa kahuwa syai'un dan laisa mitlahu syai' digabung menjadi apa? Laisa kamitslihi syai' sebagai bentuk taukid. Taukid yang sangat kuat sekali sebagai bentuk apa? Penafian dari adanya misliyah untuk Allah Ta'ala. Jadi ini betul-betul balaghah yang sangat mendalam. Tidak seperti sudut pandang yang cacat dari orang-orang Mu'tazilah mengatakan kafnya sekitar zaidah, kalaupun dibuang tidak mengapa. Justru dibuang ini malah melemahkan taukidnya. Tidak boleh dibuang. Kaf di sini sangat penting. Bukan sekedar zaidah sebagaimana dalam lughah dia sekedar kalau fadlah, sekedar tambahan saja itu. Boleh dihapus, bukan sesuatu yang inti. Kemudian contoh yang lain al-ghaid. Ini yang ketiga berarti majaz ketiga yaitu an-naql, perpindahan seperti al-ghaid yang dipindahkan dari tempatnya. Ya asal dari ghaid kalau kita baca dalam kitab-kitab fikih adalah yaitu apa? Makanun munkhafidun fil ard, tempat yang rendah, tempat yang landai di bumi. Rendah dan landai dipakai untuk orang-orang buang hajat. Bukan buang hajat malah apa di atas panggung, memalukan, atau di puncak batu, tetapi bersembunyi di tempat yang agak apa itu menurun, tempat agak tersembunyi. Nah itulah asalnya ghaid ini nama tempat. Tetapi kemudian akhirnya ghaid ini dipindahkan kepada benda yang keluar dari dubur. Nah ini dinamakan sebagai ghaid. Nah mereka Mu'tazilah mengatakan ini majaz, sekedar gaya bahasa. Yang betul ini bukan majaz, tetapi memang orang Arab itu penggunaan lafadznya memang sangat luas dan semuanya hakiki. Kemudian rabi'uha ka qaulihi ta'ala yuridu ayyang qadha ya'ni mala. Yang keempat yaitu isti'arah, yaitu peminjaman. Adalah seperti firman Allah Ta'ala yaitu tatkala kedua nabi itu, nabi siapa ya? Dua nabi yang melewati suatu negeri, kemudian mereka meminta untuk diterima sebagai tamu, tapi penduduknya tidak mau menerima. Untuk anak-anak, ya. Nabi Musa dan iya betul, Nabi Musa dan Khidir, betul. Baik. Fawajada jidara yuridu ayyang qadha fa'aqamah. Kemudian mereka berdua mendapati dinding yang ingin jatuh. Maka kemudian Nabi Khidir menegakkannya kembali. Tentunya ini wahyu. Wa ma fa'altuhu an amri. Saya tidak melakukan itu karena keinginan saya, urusan saya sendiri. Tapi wahyu. Beliau Nabi. Kata mereka al-jidar la iradatalah. Kata orang-orang Mu'tazilah, dinding itu tidak memiliki keinginan. Cuma kita tanya, dari mana Anda tahu? Anda sudah selidiki kah? Dinding tak punya keinginan. Ini sekedar akalnya para ahli filsafat. Benda-benda mati itu sama sekali memang tidak memiliki iradah, tidak memiliki idrak, yaitu pengetahuan, tidak memiliki al-bughd, tidak memiliki kebencian, tidak memiliki ar-ridha, tidak memiliki khauf, tidak memiliki raja, dan ini batil. Karena dalil-dalil Quran justru menunjukkan benda-benda mati itu memiliki idrak, memiliki iradah. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit dan bumi dan gunung-gunung, tetapi mereka tidak mau memikulnya dan mereka takut, mereka khawatir untuk memikulnya itu. Menunjukkan mereka punya idrak, punya pengetahuan sehingga mereka memiliki rasa takut, khawatir menyia-nyiakan amanah, tidak mampu memikul amanah. Menunjukkan mereka itu memiliki pengetahuan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha yaqulul insanu malaha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Apabila bumi itu benar-benar bergoncang dan bumi itu mengeluarkan beban-bebannya,
Taib. Manusia bertanya, ada apa dengan bumi itu? Pada hari itu bumi menceritakan berita-beritanya, menunjukkan bumi memiliki idrak, memiliki pengetahuan. Ketika tiba waktunya Allah menyuruh bicara, dia akan bicara. Bercerita, amila fulan yauma kada wa kada kada wa kada. Fulan pada hari demikian berbuat begini dan begitu. Jadi mereka memiliki idrak. Taib. Dan mereka memiliki yang namanya kemarahan. Dalilnya apa ya? Bahwasanya benda-benda mati juga memiliki kemarahan. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirru jibalu hadda ang da'u lirrahmani walada. Hampir-hampir langit itu pecah, bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh. Tatkala orang-orang mereka itu mengatakan bahwasanya Ar-Rahman memiliki anak. Tahu-tahu di sini disambut dicium lagi, naudzubillah. Ini gila. Padahal tiap hari ada tahlilan baca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad. Tahu-tahu orang yang menentang ini malah dicium. Naudzubillah. Ciumlah istri di rumah. Baik. Apa kesimpulannya di sini? Benda-benda mati itu memiliki idrak, memiliki berbagai keinginan, memiliki dan seterusnya yang mana Allah penciptanya lebih tahu. Maka apa yang menghalangi untuk dinding itu memang ingin jatuh. Kemudian Nabi Khidir menegakkannya kembali karena suatu hikmah. Tapi para Mu'tazilah mengatakan maksudnya adalah yuridu ayyang qad, yaitu yamil, yaitu sekedar itu aja, yaitu miring tanpa ada keinginan apa-apa. Baik. Kemudian masuk ke yang berikutnya, babul amr, bab perintah. Wa hadduhu istida'u fi'lin wajibi bil qauli mimman kana duna talibi. Yang namanya perintah definisinya adalah istida'u fi'lin wajib, yaitu permintaan agar dilakukan suatu perbuatan yang wajib. Bil qaul, dengan ucapan. Mimman, datangnya dari mana? Datang perintah itu mimman, yaitu pelaksanaannya datang dari mana? Dari orang yang lebih rendah levelnya lebih rendah daripada si penuntutnya. Seperti kata Allah Ta'ala, wa aqimus sholata wa atuz zakah, dan tunaikanlah sholat, dan tegakkanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Perintah dari Allah, Allah menginginkan dilakukan suatu perbuatan wajib yang datang dari pihak yang lebih rendah dari Allah, yaitu apa? Para hambanya itu. Nah, inilah amr. Kemudian bisi ghatif alfal wujubu huqiqa haitsul qarinatun tafat wa utliqa. Dengan pola if'al. Ini sekedar contoh ya. Karena kita tahu yang namanya di dalam pembahasan nahwu dan juga dalam pembahasan shorof, pola amr itu banyak kan. Mungkin if'al, atau mungkin af'il, atau mungkin istaf'il, atau mungkin tafa'al, dan seterusnya. Tapi ini sekedar contoh. Intinya dia asalnya adalah dari fi'il amr asalnya. Dan harus berupa qaul. Maka keluar dari pembahasan ini adalah al-kitabah wal isyarah. Walaupun memberikan faedah perintah, tetapi secara istilah tidak dikatakan perintah. Dia harus berupa qaul, ucapan. Adapun secara faedahnya, prakteknya jelas. Kalau ada surat dari raja mengatakan apa, kalian harus begini, yaitu kita katakan perintah juga. Tetapi secara istilah itu bukan perintah. Perintah harus ucapan. Kemudian fal wujubu huqiqa, maka kewajiban menjadi direalisasikan, menjadi dipastikan haitsul qarinatun tafat. Tatkala qarinah sharifah itu tidak ada, qarinah yang memalingkannya tidak ada. Wa utliqa, dan perintah tadi didatangkan secara mutlak. Jadi asal dari perintah yang mutlak dia adalah yaqtadil wujub. Dan ini pula yang dirojihkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam Zadul Ma'ad. Asal dari perintah adalah wajib. Sebagaimana yang sebelum Ibnul Qayyim adalah yang kita lewati tadi, yaitu Imam Syafi'i. Asal dari perintah adalah wajib tatkala dia bersifat mutlak. Adapun kalau ada qarinah sharifah, qarinah yang memalingkan, lihat kepada qarinahnya itu. Sehingga walaupun fi'ilnya fi'il amr, ternyata makna yang diinginkan adalah lain. Seperti kata Allah Ta'ala, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Kemudian apabila sholat Jumat telah selesai ditunaikan, maka bertebaranlah kalian di bumi. Kemudian carilah sebagian dari kurnia Allah. Apakah wajib?
begitu selesai sholat Jumat ditunaikan kita harus keluar bertebaran di bumi? Tidak wajib kan? Boleh duduk-duduk berzikir atau mau iktikaf dan sebagainya. Boleh juga untuk pergi berniaga, niaga ikan, niaga sayur, niaga apalagi misalkan kukis atau jual beli rumah bahkan, itu tidak masalah. Lalu perintah ini bagaimana? Nah, ini kembali ke suatu kaidah, al-amru ba'dal hadr yarji'u ila ma kana qablal hadr. Perintah yang datang sebelum larangan, maka dia kembali. Perintah yang datang setelah pelarangan, maka dia kembali kepada keadaan dia sebelum pelarangan itu ada. Kita lihat tadi, apabila sholat telah selesai ditunaikan, maka bertebaranlah kalian di bumi. Kita lihat, apa hukum asal berniaga sebelum azan Jumat itu? Jelas apa? Bebas, tidak wajib. Mungkin mubah-mubah saja, yaitu kembali kepada firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au li dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diserukan di hari Jumat, yaitu diserukan untuk datang sholat Jumat, maka bersegeralah kalian untuk mengingat Allah, yaitu bersegera menuju ke khutbah Jumat dan tinggalkan jual beli. Tayyib. Sekarang dilarang dia, setelah adanya adzan dia dilarang. Setelah selesai sholat disuruh untuk jual beli dan sebagainya tadi. Berarti hukumnya apa? Kembali ke hukum asal. Hukum asal jual beli adalah halal. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi dia tidak wajib. Dan ini pendapat jumhur, berlainan dengan pendapat Ibnu Hazm. Kalau selesai sholat Jumat harus bertebaran di muka bumi cari rezeki. Tapi nggak harus kerja, yaitu cari masuk ke rumah, lihat peti es, lihat apa rezeki di dalam lemari es, ada aja rezeki. Baik, intinya yang betul adalah tidak sampai wajib. Tapi kembali ke sebelum itu apa? Baik. Ini tadi kita intinya membahas yaitu perintah yang bersifat mutlak maka dia wajib. Adapun kalau ada qarinah yang memalingkan, maka kembali ke qarinahnya itu. Seperti apa? Seperti firman Allah Ta'ala, "Dzuqa innaka antal azizul karim." Rasakanlah, karena sesungguhnya engkau adalah orang yang perkasa lagi mulia. Ini jelas bukan perintah syariah, yaitu wajib merasakan, yaitu air di dalam neraka. Tapi ini adalah tahakum, yaitu ejekan. Karena mereka sombong di bumi, akhirnya disiksa di dalam neraka. Diejek seperti itu. Jadi perintah ini bukan sifatnya wujud. Kemudian lama dalilin dallana syar'an ala ibahatin fil fi'li aw nadbin fala. Tidak disertai oleh dalil yang menunjuki kita secara syariat kepada diperbolehkannya fi'il tadi atau dianjurkannya fi'il tadi. Yaitu kalau memang betul-betul mutlak, tidak ada qarinah, tidak ada dalil yang menunjukkan kepada makna yang lain. Fala, maka dia tidak seperti itu. Bal sarfuhu anil wujubi huttima bihamlihi alal muradi minhuma. Bahkan memalingkan perintah tadi dari kewajiban itu diwajibkan. Wajib untuk memalingkan kepada tergantung qarinah tadi kepada apa? Bihamlihi, dengan kita membawa perintah tadi alal muradi minhuma, kepada apa yang diinginkan dari kedua qarinah tadi, apakah menuju kepada mubah atau menuju kepada mustahab atau yang lain. Nah, lihat qarinahnya menuju kepada apa. Tayyib. Walam yufid fawran wala tikrara illam yarid ma yaqtadi tikrara. Dan asal dari perintah tidak memberikan faedah untuk bersegera dan juga tidak memberikan faedah pengulangan. Apabila tidak datang lafadz yang qarinah yang menuntut pengulangan. Ini kalam pertama betul, kalam pertama salah, kalam kedua betul. Kalam pertama salah, yaitu beliau mengatakan asal dari perintah tidak menuntut dilakukan dengan segera. Dengan alasan apa? Wa aqimus shalah, apakah begitu ada azan kita wajib sholat? Ternyata tidak, boleh menunggu sampai iqamat. Atau kalau untuk wanita misalkan boleh dia mengakhirkan sampai akhir-akhir, walaupun pahalanya tentunya lain dibanding dengan yang bersegera. Sehingga asal dari perintah itu
tidak menunjukkan faur, bersegera menurut mereka. Tapi ini keliru. Kenapa? Karena masalah sholat ini amrun muwassa, waktunya dilapangkan. Jelas kalau waktunya lapang ini sudah ada qarinah berarti. Tatkala datang Jibril, sebagaimana dalam hadis Jabir itu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lain, dan juga sebagiannya ada dalam riwayat Muslim. Tatkala ada sahabat yang datang menanyakan tentang waktu-waktu sholat, maka kemudian Jibril datang mengajari Nabi untuk apa? Awal-awal waktu sholat. Kemudian hari kedua Jibril datang di akhir waktu sholat. Nah, kemudian Jibril mengatakan bainahuma waktuha, di antara keduanya lah waktu sholat. Ini sudah ada qarinah yang menunjukkan sholat ini apa itu waktuha muwassa, waktunya diluaskan, dilapangkan sehingga tidak masuk dalam pembahasan. Tapi yang menjadi pembahasan kita perintah yang tidak ada qarinah-qarinah yang lain. Maka yang betul adalah faur, harus bersegera. Baik. Kira-kira kalau kita punya pembantu atau punya anak sudah tahu usul fikih tapi usul fikihnya marjuh, mungkin apa? Kita sakit kepala itu. Kita suruh pembantu, "Ayo masak." Kita tunggu 1 jam, 2 jam. Kita tengok dia masih main game aja. Tanya, "Kenapa engkau masih main game? Mana masakannya?" Tahu-tahu pembantunya sambil main game. "Sabar tuan, ini level 9. Asal dari perintah itu enggak segera tuan." Wah, ini buang aja seperti ini. Bahaya, sok pandai dia. Baik. Atau mungkin apa? Anak kita sudah belajar usul fikih tapi usul fikih di university yang salah-salah, yang filsafat. Kita suruh untuk beri obat adikmu itu sakit kepala itu. Tahu-tahu dia 2-3 jam belum kerja juga dengan alasan al-amr apa itu al-asal fil amr la yaqtadil faur, Pak. Oh, masalah nanti anak masuk rumah sakit kalau macam ini. Jadi asal dari perintah itu mestinya adalah lil faur. Kenapa? Karena Allah sendiri sudah mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Sari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannat, bersegeralah kalian menuju kepada pengampunan dari Rabb kalian dan surga. Kalau kita tahu asal dari perintah adalah wajib, sekarang apa perintah Allah dalam Quran? Ternyata al-istibaq, yaitu berlomba-lomba, al-musara'ah, bersegera. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dan di dalam kenikmatan, untuk kenikmatan surga itulah orang-orang melakukan persaingan. Ternyata disuruh bersaing. Mana ada orang bersaing malah santai-santai? Pasti apa? Ingin bersegera. Ini menunjukkan bahwasanya bersegera itu adalah wajib. Makanya Nabi sampai marah tatkala para sahabat berlambat-lambat pada waktu Hudaibiyah itu, berlambat-lambat untuk melakukan tahallul, karena bukan mereka malas, tapi mereka berharap ada wahyu yang menasakh dari syariat pertama untuk menerima hasil perjanjian Hudaibiyah itu. Nah, Nabi marah karena para sahabat berlambat-lambat untuk menjalankan perintah beliau. Menunjukkan bahwasanya asal dari perintah adalah harus bersegera. Yang kedua, wala tikrara. Ini betul. Asal dari perintah itu bukan untuk diulang. Walaupun ada sebagian usulian mengatakan asal perintah adalah diulang. Tapi kalau ini dipraktekkan oleh pembantu yang sok pandai tadi, bahaya. Kita tanya, sudah ngasih anak saya obat belum? Sudah tuan. Tapi kenapa dia jadi muntah-muntah? Oh, saya ulang-ulang sampai 5 kali tuan. Wah, bahaya. Kasih paracetamol 5 kali ya, muntah anak itu. Cukup sekali saja, jangan banyak-banyak. Nanti waktunya kapan lagi baru dikasih, untuk orang yang suka apa itu kimia tentunya ya, obat kimia. Tapi ya jangan. Illam yarid mayak tadi tikroro, apabila tidak datang lafadz yang menuntut pengulangan. Betul, kalau ada qarinah yang menyuruh mengulang, ya jadinya mengulang. Kemudian kita masuk ke halaman berikutnya, halaman berapa ini? 24. Wal amru bil fi'lil muhimmil munhatim, amrun bihi wa billadzi bihi yatim. Perintah untuk melakukan suatu perbuatan yang penting, yang munhatim, yang wajib, berarti dia adalah memang perintah untuk perkara itu, dan perintah kepada apa saja yang menyempurnakan perkara itu. Ini masuk dalam kaidah yang ma'ruf itu ya. Apa itu istilahnya? Al-wasa'il laha hukmul apa itu? Ghayah atau maqasid. Al-wasa'il laha hukmul maqasid. Ayo teman. Sarana-sarana hukumnya sama dengan hukum dari tujuan-tujuannya. Kalau tujuannya itu wajib, maka sarana-sarananya menjadi wajib.
Seperti apa? Misalkan Allah Ta'ala mengatakan wa'anzir bil haji ya'tu karijala, dan panggillah orang untuk berhaji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, aw ala dhamir, atau di atas kendaraan yang kurus, yaitu semuanya akan datang berduyun-duyun. Tayyib. Perintah kepada Nabi Ibrahim dan juga perintah kepada Khadimul Haramain, raja-raja di Saudi, untuk menyelenggarakan ibadah haji dan melaksanakan sarana-sarana yang menyebabkan haji itu menjadi sempurna. Jalannya diperbagus, kemah-kemah diperkuat, air juga diperbanyak, fasilitas air, fasilitas untuk buang hajat, dan seterusnya, agar para jemaah haji itu, para tamu Allah itu melaksanakannya dengan bagus, tidak menderita, tidak kesakitan, tidak kesusahan, tidak takut adanya penjahat-penjahat atau apa istilahnya itu, para pemberontak, para teroris dan sebagainya. Ini kewajiban mereka. Jadi perintah untuk menyelenggarakan ibadah haji itu juga mengandungi perintah untuk menyempurnakan apa saja yang menyebabkan haji itu sempurna. Demikian pula misalkan wa aqimus shalah, tunaikan salat. Ini menunjukkan wajibnya salat dan wajibnya melaksanakan apa saja yang menyebabkan salat jadi sempurna. Berarti apa? Menyiapkan air untuk wudu. Demikian pula apalagi ya, pakaian yang suci, dan juga Rasulullah mengatakan fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah, karena sesungguhnya perapian, menjadikan shaf itu rapi, ini termasuk ditegakkannya salat. Berarti apa? Merapikan shaf itu juga wajib, dan seterusnya. Ya. Kalau seandainya dia di pertengahan sholat membenarkan shafnya, misalnya ada yang kurang maju dari belakang disuruh maju, Nggak masalah, itu ta'awun terhadap kebaikan, dan juga masuk ke umuman dalil nahi mungkar, itu tidak masalah. Yang penting tidak banyak gerak, cuma gerak sedikit-sedikit, tidak masalah. Baik. Untuk membantu penyempurnaan sholat, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian sahabat tatkala yaitu Ibnu Abbas tatkala melihat tabi'in di tengah-tengah sholat rambutnya ternyata dikuncir, padahal dia laki-laki ya, kemudian apa? Ditarik itunya, kuncirnya itu, padahal di tengah-tengah sholat. Nah, selesai sholat, maka dia bertanya, maka dijelaskan oleh Ibnu Abbas, perintah Nabi begini. Baik. Tetapi kaidah ini telah dibatasi, yaitu hanya untuk wasail yang mubahah, sarana-sarana yang mubah. Jadi yang haram tak boleh. Jangan dengan alasan haji itu wajib, berarti apa? Saya akan menggunakan segala cara mendapatkan duit, saya akan mencuri duit tetangga. Nah, tak boleh. Yang haram-haram tidak boleh. Karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Allah baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Jadi kaidah itu tajri majrad dalil. Kaidah seperti kata para usuliyun, bergeraknya seperti gerakan dalil, yaitu apa? Ammatu, yaitu apa? Umumuha mukhassasun bit takhsis. Keumumannya akan dikhususkan dengan berbagai pengkhususan. Jangan dengan alasan seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang hizbiyun, orang-orang harokiyun. Tatkala tujuan itu baik, maka segala cara baik. Dengan cara menipu, memperdaya dan sebagainya, tak boleh itu. Harus dengan cara-cara yang halal. Jangan dengan alasan dakwah wajib, maka perkara maksiat bolehlah demi kemaslahatan. Tak boleh begitu. Nabi tidak mengajarkan macam itu. Para salaf juga tidak mempraktekkan seperti itu. Kemudian kal amri bis salati amrun bil wudu wa kullu syai'in lis salati wa kulli syai'in lis salati yufradu. Seperti perintah untuk salat berarti perintah untuk wudu. Karena apa? Karena wudu ini adalah syarat sah salat. La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Hadis Ibni Umar. Allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian yang berhadas apabila dia berhadas sampailah dia itu berwudu. Dan juga perintah untuk melakukan segala sesuatu yang dia diwajibkan untuk salat tadi, untuk menyempurnakan salat tadi. Wa haitsuma inji abil matlubi yukhraju bihi an uhdatil wujubi. Dan kapan saja jika telah didatangkan apa yang dituntut, maka dia keluar dengan itu dari tuntutan kewajiban. Kalau sudah terpenuhi, maka dia tidak diwajibkan untuk mengulang lagi. Baik. Sudah terpenuhi syarat, maka sudah selesai, tidak perlu disuruh mengulang-ulang lagi.
Adapun kalau disuruh mengulang oleh Nabi, berarti mungkin ada rukun yang tidak terpenuhi, mungkin belum tomakninah atau ini dan itu misalkan. Toyib, nanti adzan jam berapa? Adzan maghrib 5 lewat berapa biasanya? Atau berapa? Berapa? 5.35. Toyib, kita ini 1 jam atau berapa biasanya? Lupa tahun dulu kayak apa ya? Cuma 1 jam cukup. Ya udah, kita tambah 5 menit atau kurang sedikit lagi. Babun nahi, bab pelarangan. Ta'rifu hustida'u tarkin qad wajab. Bil qauli mimman kana duna man talab. Definisi pelarangan adalah tuntutan untuk meninggalkan sesuatu yang telah wajib, yaitu sifatnya sampai tingkat wajib meninggalkan maksudnya. Bil qaul, lagi-lagi dengan qaul, berarti keluar darinya apa? Isyarat dan kitabah, penulisan. Diminta dari siapa? Mimman kana duna man talab, dari orang yang levelnya di bawah penuntutnya, itu dikatakan pelarangan. Baik. Adapun kalau ternyata yang dilarang, istilahnya dilarang ya, tapi ternyata yang dilarang itu lebih tinggi levelnya, jelas ini istilahnya bukan larangan, tapi mungkin bahkan doa. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah engkau menyiksa kami jika kami lupa atau kami tidak sengaja keliru. Ini bukan larangan, tetapi tolab, yaitu kita memohon agar jangan begini dan begitu. Demikian pula yang tadi, yang masalah perintah. Kalau datang dari atas ke bawah ini perintah. Tapi kalau datang dari yang setara dikatakan iltimas, meminta baik-baik dengan sesama. Kalau datang dari bawah ke atas ini dikatakan apa? Doa biasanya kalau kepada Allah. Atau kalau ke yang di atas ya tolab, yang levelnya lebih atas tapi bukan Allah, dipanggil tolab. Tapi ada permintaan dari rakyat kepada pemerintah begini-begini dan sebagainya. Wa amruna bi syai'in nahyun mani'un min diddihi wal aksu aidan waqi'u. Mani'u tadi ya. Perintah kita terhadap suatu perkara itu adalah larangan dan penghalangan dari kebalikannya. Dan kebalikan dari itu juga terjadi, yaitu larangan dari suatu perkara itu adalah perintah untuk melakukan kebalikannya. Ini sebenarnya ada rawasib, yaitu ada semacam campuran yang halus dari orang-orang Asy'ariyah. Tatkala mereka mengatakan kalam itu adalah syai'un wahid la yatajazza, dan ini akidah batilah orang-orang Asy'ariyah. Kalam Allah tidak terbagi-bagi. Mereka mengatakan kalam adalah syai'un wahid. Perintah terhadap suatu perkara adalah larangan dari kebalikannya secara zatnya. Misalkan Misalkan ya, yaitu perintah untuk sholat, maksudnya adalah larangan dari jangan sholat. Kita katakan itu bukan zatnya, tapi itu konsekuensi. Konsekuensi dari perintah untuk sholat adalah kita dilarang untuk menyia-nyiakan sholat, bukan zatnya itu sendiri. Memang agak halus pembicaraannya, tetapi kalau kita terapkan, kalau kita terima, nanti mereka akan masuk kepada perkara-perkara yang lebih jelas kebatilannya terkait dengan asma wa sifat dan sebagainya. Ini hasil dari akidah mereka bahwasanya kalam itu syai'un wahid. Yang betul kalam yatajazza, dan ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalam itu yatajazza, ada nahi, ada amar, masing-masing berdiri sendiri. Ada perintah, ada larangan, ada perintah, dan juga ada Ada istikhbar, ada khobar, ada pertanyaan dan ada pemberitaan. Bukanlah pertanyaan itu berarti sama dengan kebalikan dari pemberitaan, bukan itu. Masing-masing berdiri sendiri dan seterusnya. Tayyib. Wasighatul amril lati madat tarid wal qasdu minha ayyubaha ma wujid. Dan pola perintah yang telah berlalu itu yang datang yaitu if'al, misalkan istaf'il, kerjakanlah, makanlah mungkin atau wa kulu mir rizqih, makanlah dari rezeki Allah. Yang dimaksudkan darinya adalah diperbolehkannya apa yang didapatkan. Kalau tidak ada qarinah sampai tingkat wajib, maka ini biasanya adalah lil ibahah. Tayyib. Alladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih. Dialah yang menjadikan untuk kalian bumi itu lunak, yaitu
yaitu mudah bagi kalian, mudah untuk ditempuh, maka berjalanlah kalian di permukaannya. Ini apa? Lil ibahah, yaitu boleh. Wa kulu mir rizqih, dan makanlah dari sebagian rezekinya, yaitu ini boleh, bukan berarti wajib demikian. Baik, kelanjutannya setelah maghrib insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.